Dinamika kurikulum, kebijakan perubahan atau dinamika kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan harus bersifat luas, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Kurikulum idealnya harus selangkah lebih maju dari perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, sehingga dunia pendidikan tidak tertinggal dari dinamika masyarakat. Yang kedua, kurikulum harus bersifat pokok. Di sini kegiatan pembelajaran siswa, kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara mandiri dan kreatif oleh para guru sesuai dengan potensi peserta didik setempat. Nah, di sini juga kurikulum hanya memberikan yang fundamental. Pengembangan yang sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat menjadi tugas satuan pendidikan termasuk keakraban lokal. Pada tahap ini diubahkan profil guru yang mampu memahami dan membaca keadaan serta memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan berwawasan luas. Di sini juga prinsip ini sangat relevan mengingat perubahan dalam kehidupan masyarakat begitu cepat. Yang ketiga, pengembang kurikulum selayaknya dilakukan secara simultan dengan pengembangan bahan ajar, media, dan alat pembelajaran. Pengembangan sistem satu ini akan mengurangi kecenderungan deviasi tujuan pokok-pokok bahasan yang diajarkan, karena selama ini ketiga komponen penunjang dikembangkan secara terpisah. Yang keempat, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global atau regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Di sini juga kualitas kurikulum pendidikan setara dengan negara lainnya yang mempunyai wawasan keunggulan namun dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda-beda. Yang kelima, kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan satuan dan jenjang pendidikan di atasnya. Yang keenam, pengembangan kurikulum mestinya bukan otoritas pemerintah pusat tetapi merupakan dengan pemerintah daerah bahkan komunitas. Mestinya pemerintah cukup menangani kurikulum pendidikan inti misalnya matematika, bahasa Indonesia, dan sifatnya disusun dan dikembangkan secara otonom. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum tidak boleh diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum diberlakukan untuk semua sekolah. Misalnya kurikulum harus dibedakan untuk kelompok anak di atas rata-rata dan di bawah rata-rata atas satuan pendidikan. Yang ke-8, kurikulum juga mesti memperhatikan pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengapa demikian? Karena pendidikan dalam sekolah formal akan sulit tercapai tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat. Ada beberapa konsep tentang kurikulum yang dibangun para ahli memiliki beberapa dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dilulusi oleh peserta didik. Yang kedua, dalam pandangan progresif, pandangan yang muncul adalah pandangan bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar seorang pakar pendidikan Kristen yaitu Samuel menekankan bahwa yang artinya kurikulum terdiri dari keseluruhan pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di bawah bimbingan pendidikannya. Yang ketiga, kurikulum sebagai substansi, yaitu kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjukkan kepada dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu suatu sistem kurikulum yaitu sebagai bagian atas subsistem dari seluruh kerangka
organisasi di dalam sekolah atau sistem sekolah. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup sistem personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Selanjutnya, kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Di sini juga kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, di mana dalam kurikulum tergambar secara jelas dan terencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses pembelajaran. Di lain pihak, kurikulum dipandang dari kurikulum yang direncanakan dan kurikulum operasional. Kurikulum yang direncanakan adalah kurikulum menyangkut rencana tertulis sebagai dokumen kurikulum yang berkonsekuensi, dapat dievaluasi, dapat dikritik, dapat dipindahkan ke dalam yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya, kurikulum adalah merupakan suatu konten yang disediakan bagi pembelajar dan pengalaman pembelajaran mereka yang aktual yang dipandu oleh seorang guru. Di sini juga kurikulum erat kaitannya dengan pembelajaran dan tidak bisa terpisahkan. Kurikulum bukan hanya daftar isi bahan pelajaran yang harus ditempuh peserta didik, melainkan juga menyangkut masalah bagaimana isi bahan pelajaran disajikan oleh seorang guru itu sendiri kepada muridnya supaya terjadi interaksi belajar bermakna guna mencapai tujuan yang diharapkan dan secara teratur. Itu sebabnya pengertian kurikulum sekarang ini tidak lagi sebatas dokumen tertulis tentang apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam sebuah kegiatan belajar, tetapi juga pengalaman belajar yang secara berlangsung dilaksanakan di dalam kelas. Landasan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Landasan filosofis memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Filsafat berarti kecintaan terhadap kebenaran, sama hanya seperti dalam filsafat pendidikan. Di sini juga landasan psikologis mengupakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologis yang mendasar pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari perkembangan kurikulum. Di sini juga psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif secara sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat.